يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا dari saya. Alhamdulillah. Saya nih. Ya, masya. Bagus. Iya. Sedikit dulu. Udah banyak. Oh iya iya. Maqasidana waghfir lana. 75. Ya. Iya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madha ya Rabb. واجعل ثوابي ثواب أبدا يا ربي مصطفى بلغ مقام واغفر لنا خطايا واسعا enggak ini aja nawaitu ta'allumi wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nifada wal ifada wal hasada ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati wa rasuli wa du'ahi ila al-huda wa dilalati ala al-khair ibtigha'i mardatihi wa sawabi wa fuzi wa ila hadratin nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila arwahi walidina wa walidikum alatina alatikum wa jaddatina jaddatikum jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat saminal hadirin di majlis salim nurul iman sayhulillah lahum fatihah billahi minaz zaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
seluruh para orang tua, bapak, hadirin, jamaah Majelis Taklim Subuh Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus hadir guru kita Mukarram Kiai Dr. Andes Muhammad Mansur, Kiai Ahmad Narawi, Ustaz Ihsan Had, Ustaz Arif Fadila, Ustaz Rusmin selaku Ketua Majelis Taklim Nurul Iman subuh pagi, dan juga yang megang duit, yang duitnya nggak habis-habis, Bang Aling Sahril, Habib Mustafa, Ustaz Sulaiman, Ustaz Mulia, Ustaz Yasin, Marjan, sama lagi nih? Ahmad Sadiri, ya Ustaz Atang, ya Allah. Hadirin semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ini kita bersyukur pada Allah, Allah berikan kita nikmat sehat afiat. Dan juga Allah bimbing kita, Allah gerakin kita, dan Allah tolong kita sehingga kaki kita bergerak dari musala masjid ke tempat ini untuk kita menuntut ilmu dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini senantiasa duduknya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, lalu kitab Bidayatul Hidayah ada nasihat dari salah seorang ulama besar, ulama Indonesia asli orang Banten, yang beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi orang Indonesia, orang Banten, ada yang nyohor hadirin. Siapa beliau? Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala anhu, dan telah berkata Imam Nawawi Al-Bantani, semoga Allah meridhoi daripadanya, mayyuhafiz ala amrayni ja'alallahu lahu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah wa rizquhu kal matar. Jadi kata beliau Imam Nawawi Al-Bantani, hadirin, ini ada kalimat kalau orang tirkah, ya, orang malakin suluk tariqah itu ada kalimat lazim, daim, hafiz. Gitu. Itu kalau lazim kelasnya baru kelas sono. Kalau daim pertengahan, kalau hafiz eksklusif udah. Kelasnya gitu. Jadi kalau lazim itu baru biasa, kalau daim senantiasa, terus kalau hafiz luar biasa. Nah ini kalimat yang beliau keluarkan ini luar, atau beliau mayu hafiz ala amrayni. Barang siapa manusia yang bisa memelihara dari dua urusan, dua perkara. Gitu kata beliau. Apa perkara? Yang pertama, yaitu apabila kita masuk ke masjid, terlebih dahulu suruh baca doa. Apa itu doanya? Bagaimana sih hadirin ini? Tukang ngaji kita. Kalau kita mau masuk ke masjid, kata beliau suruh baca doa. Apa doanya? Yang pertama baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli dzunubi wabtahli abwaba. Iya, Haji Danta udah. Iya, ini mengingetin hadirin. Ya. Itu. Ini ada 4 rumus. Terus yang kedua, setelah baca doa itu kakinya yang kanan. Kaki kita yang kanan. Habis itu yang ketiganya suruh sholat. Iya, teater masjid. Dan ini kagak boleh kata beliau kalau udah masuk masjid duduk. Terus baru teater masjid, batal. Atau begitu masuk ke masjid udah rapi banget nih. Baca doa udah dibaca, kakinya yang kanan, ketemu salaman, nanya, gimana Bang Satiri? Sehat-sehat. Usaha lancar-lancar. Batal hadirin. La tasihu teatal masjid, nggak ada itu teatal masjid. Kenapa?
suul adab. Sama, hadirin namu ke rumah saya. Mas Satiri, Assalamualaikum. Alah, masuk. Ayo bang, masuk. Ngomong aja sama telepon. Ya. Itu kan namanya suul. Nggak boleh hadirin. Ya. Jadi ini amalan yang pertama. Kita kalau masuk masjid baca doa. Kaki kita yang kanan. Sholat di atas masjid. Nah terus yang terakhir niat i'tikaf. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid madumtu fihi. Aku niat berdiam diri selama aku ada di rumah Allah. Nih amalan yang pertama ya. Jadi kalau kita ke masjid ini punya amalan ini insya Allah. Dan kalau bisa itu dari awal jangan ngomong. Berhenti ngomongnya itu ntar ngomongnya setelah selesai sholat. Berat memang ini hadirin. Ini mah bukan level kita. Ini levelnya level sono udah. Nah, iya pelan-pelan dah. Udah cuman yang ngomong doang. Temen nanya gimana? Begitu aja udah. Nah, kan kita kadang-kadang di masjid setannya banyak. Apa aja diomongin. Betul. Makanya hadirin, saya masjid itu apa saya ngomong. Masjid itu yang bagus jam 10 itu mic disetel. Jam 11 selesai. Jangan orang masuk ke masjid, mic-nya masih bunyi. Orang mengaji, orang berzikir, jadi ribet. Ya, di saya Jumat, orang udah ketahuan digampret. Atau jam 10 ngaji. Wah ini Jumat. Jam 11 selesai. Jangan udah setengah 12 masih wak-wakan tuh speaker. Hadirin ganggu. Orang mau itikaf, orang mau baca Al-Quran, orang mau zikir. Ya. Nah ini mudah-mudahan ini ada sekalian, masjid kita nggak begitu. Ini kadang-kadang di jam 12 kurang 4, masih hayo aja. Ya. Kenapa ada sekalian ini memang kudu diatur. Ya. Itu amalan. Ya. Yang pertama kata beliau, ada 4 rumus. Yang pertama kalau masuk ke masjid baca doa. Yang kedua kaki kita yang kanan. Yang ketiga kita niat apa? Salat tatal masjid. Yang keempat i'tikaf di dalam masjid. Iya, amang gak ngomongnya ntar habis salat Jumat. Enak gak ini hadirin? Hadirin ternyata ini gak ngomong. Itu ratingnya, levelnya itu manusia tertinggi. Siapa hadirin sekalian yang puasa nggak ngomong? Bukan laki, siapa? Siti Maryam. Satu-satunya perempuan itu yang puasanya nggak ngomong. Ini kita kira kalau kita puasa nggak ngomong, pot apa kagak? Ya Allah, hadirin ribet banget. Ntar bini kita kaget. Lalu ngapa bang? Ya Allah. Ya, iya dah. Bang Satri mudah-mudahan bisa. Hadirin itu amalan yang pertama. Wa amrusani dan amalan yang kedua mayaqra'u suratul samsi wa suratul duha wa suratul falaq wa suratul nas wa suratul qabla adzanal maghrib. Hadirin, ini amalan yang kedua ya. Kata beliau, barang siapa yang menjaga memelihara dia itu sebelum sholat azan maghrib dia baca suratul samsi. Wasamsi wa duha'a wal qamari idza tala'a wan nahari wal laili idza yaghsha'a was samai wa ma banaha wal ardi wa ma wa nafsi wa ma sawa'a fa alhamaha fujuraha wa qad aflaha man zakaaha wa qad aba man dasa'a kadzabat samud bitam idzim ba'asa asqa'a faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suq fakadzabuhu fa'aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzam wala yakhafu. Selesai suratul samsi. Terus kita baca surah ad-duha. Ad-duha mau pulang udah ini. Kalau ad-duha nggak pulang juga. Hadirin, itu nanti di surah ad-duha ada kalimat ada rizkan wa wajadaka ilam. Itu disuruh baca 11 kali. Ya. Wadduha wal laili idza tajama waddaka rabbuka wa ma qala
walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yuntika rabbuka fatarda lam yajidka yatiman wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka a'ilam fa'aghna wa wajadaka a'ilam baru fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma. Jadi kata beliau itu suruh baca itunya sebel wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Itu Allah yang ngomong langsung sama Nabi kita. Bukankah engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, aku dapati engkau dalam keadaan susah. Itu Rasul yang pertama yatim, yang kedua bingung. Wa wajadaka dolam. Ketika Rasulullah bingung itu, hadirin sekalian, Allah yang ngasih petunjuk. Nah, kita kalau bingung tapi ngasih petunjuk. Beda sama Rasul, kita mah Rasulullah bingung aja dikasih petunjuk oleh Allah. Ditulis itu dalam surah Duha. Baru wa wajadaka a'ilam. Ketika Rasulullah didapatkan dalam keadaan susah, ya, Pak Agna, lalu Allah berikan cukup, bukan kaya. Ini Agna di sini kalimatnya cukup. Ketika Rasulullah nggak punya apa-apa, hadirin sekalian diberikan oleh Allah cukup. Masya Allah. Ya, jadi duitnya cukup, nambah mobil cukup, nambah motor cukup, nambah bini cukup. Selesai. Kalau bukan punya bini. Lah iya. Kawin lagi lah. Ya. Hadirin, jadi itu yang beliau azan. Kapan itu bacanya? Sebelum azan maghrib. Berarti 5:30 kita udah mandi. Iya. Hadirin, ini amalan kalau kita baca gurih. Jadi Al-Quran itu bisa kita pegang kalau kita nggak apa. Oh, tiap hari ini Al-Quran dipegang. Betul nggak? Nah, kalau nggak begini Al-Quran nggak dipegang. Mendingan nggak hafal, hadirin. Baca. Jadi Al-Quran dibaca. Masya Allah. Itu nanti ketika kita dikubur, hadirin, Al-Quran itu ngomong. Hafadzani, hafadzakum. Doya ani, doya akum. Engkau dulu ketika di dunia sering megang aku, baca aku. Sekarang aku pelihara engkau. Ya Allah. Ya hadirin, itu dibacanya sebelum azan maghrib. Kalau ada azan maghrib, nggak aceh udah. Iya. Apa? Di mana aja. Di mana aja tempat kita bisa. Ini guru kita nanya. Yang bagus di rumah kalau kita nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau emang kita udah di masjid di musola, nggak ngapa-ngapa. Ya, hadirin. Jadi itu dibaca. Yang pertama surah As-Samti, yang kedua surah Ad-Duha. Nah terus yang ketiga suratul Falaq. Yang keempat suratul Nas. Kulhunya ada nggak? Kenapa kulhunya enggak? Emang dari sonanya begitu, hadirin. Antaranya naik ke guru ini kulhunya kagak, lu jangan pakai nanya udah. Emang disuruhnya begitu, udah amalin aja. Ya. Jadi As-Samsi, Wadduha, Al-Falaq, itu bacanya sebelum azan itu kata beliau Imam Nawawi Al-Bantani kana rizquhu kalmaton. Ya. Iya sekali-sekali. Ya. Itu nanti duitnya kayak hujan. Ya. Hadirin duitnya kayak hujan. Cuman ini ada tawasulnya. Kalau mau baca As-Samti, Wadduha, Falaq, An-Nas, tawasulnya yang pertama sama Bapak Imam Ghazali, yang kedua Imam Nawawi Al-Bantani, yang ketiga kepada Buya Dumyati, yang keempat kepada Mu'alim Syafi'i Azami. Jadi guru beken semua. Pantas itu Buya Dumyati, ada cerita, hadirin, kalau bantalnya diangkat duitnya ada. Bantalnya diangkat duitnya ada. Benar ya? Nah, iya. Nah, kita mah nggak pakai begitu dah. Yang penting duit kita ada mulu. Iya, mau habis ada, mau habis ada, mau habis. Tapi ntar bacanya jangan kena duit, hadirin. Itu mah jaminan udah. Terlagi Bang Satiri baca begitu, bisa diangkat ada duit. Ini mungkin susah. Apaan guru? Gitu. Ya, hadirin,
Ini ya, yang pertama itu tawasulnya kepada Imam Ghazali. Ya, yang kedua Imam Nawawi, yang ketiga Buya Dumyati, yang keempat Mu'alim Syafi'i Azami. Mu'alim Syafi'i Azami siapa beliau? Orang Betawi. Yang beliau itu kalau dibaca biografinya, hadirin ngajinya nggak pernah mondok. Satu-satunya ulama Betawi yang otaknya cerdas luar biasa beliau. Itu ngaji ke guru-guru. Ngaji terus nggak berhenti. Ngajinya nggak berhenti. Masih kecil. Ya Allah berkahnya luar biasa. Makanya hadirin sekalian saya yang ngomong keberkahan ilmu itu bagaimana keberkahan guru. Kalau gurunya ridho sama muridnya, muridnya punya ilmu manfaat. Lah asal murid sama guru songo juga sedeng kan murid. Lah iya, nggak bakal berkah, hadirin. Mau nyari berkah di mana? Coba baca pendiri Nahdlatul Ulama Fadilatul Syekh kayak Hasyim Asy'ari, 36 tahun ke Buya Olil mau baca kitab. Ngapain? Ngatur sendal. Ngaturin sendal, benerin sendal, nyuci kudanya. Iya, nimba, nukolong. Besok rapin sendalnya tua ya. Ya. Untuk besok sendal kayak mantur beresin dah. Lah iya, hadirin. Mau menjelang dia itu dipinta mantu oleh Kiai Rembang. Itu Kiai Rembang begitu sodorin itu ke Hasyim Asy'ari. Bengong dia. Masa kok calon mantu gua pembantu? Calon mantu gua pembantu, gua guru besar ini di Rembang. Gua nyari mantu kayak kok malah pembantu. Itu Buya Olil nggak ngomong. Seminggu sebelum dia itu hadirin sekalian mau dipanggil mantu, ya disuruh masuk kamar. Sama kayak Olil. Masuk kamar, diludahin mulutnya. Sama siapa? Olil. Coh. Lalu kamar. Lah itu kitabnya Mbak Olil 36 lemari apa? Begitu ngaji baca kitab ada sekalian ulama senusantara yang baca kitab beliau. Kayak Hasyim Asy'ari orang geleng semuanya. Lah iya coba kira-kira kalau nyeludahin Haji Ridwan bagaimana? Mati. Ya ini hadirin artinya apa? Kita ngaji itu yang kita cari berkahnya. Betul. Kenapa hadirin sekalian ini juga saya sampaikan biar kita ini ngaji ada yang diamalin. Kalau saya cuma ngomong doang hadirin, ngomong hilang udah. Tanya ngaji apa? Ada yang diamalin, betul. Dan ini kan minimal kalau kita nggak tiap hari ke masjid, Jumat, betul. Kemarin ada yang nanya sama saya, bagaimana guru kalau di musola? Gitu. Nah, itu ada ulama kita, nanti tidak mungkin banyak guru-guru kita. Kalau musolanya nggak sengketa, tahu sengketa? Kan ada musola sengketa waris, pada berantem. Itu kagak boleh musola itu disolatin teater musola. Kalau sengketa, lagi berantem ini punya engkong gua ini punya engkong gua, tai kali. Nyeges banget pada karena ini. Ya. Masjid direbut. Hadirin di Bantar Gebang itu ada sekolah dari MI Sanawiyah Aliyah. Kena dulu itu babanya ngasihnya sama adiknya yang bontot, abang-abangnya nggak kebagian dijual. Akhir zaman. Iya itu yang ngomongnya, yang kong gua. Apaan yang kita lagi lurusin ini Sanarawi? Lah iya jangan sampai begitu bang. Masjid musola itu punya umat bukan punya engkong lu Paul. Lah iya engkong lu emang hebat lu. Saya kadang-kadang gregetan banget itu hadirin. Udah kagak mampu, kagak bisa belagu lagi. Ya. Hadirin saya mengaji dan tak aja. Makanya ada yang gak demen sama saya dulu kalau ngomong tandes banget. Udah tandes gue lu pada bader aja masih. Lah, iya masih bader aja. Iya, saya hadirin udah siap itu. Orang mau ngomong apa udah siap. Yang jelas kulil haq walau kana murran. Kecuali saya zalimin orang. Hadirin saja dikit ini. Gus Dur. Pernah nggak Gus Dur zalimin orang? Saya tanya pernah nggak Gus Dur zalimin orang? Musuhnya sendiri Pak Harto nggak dizalimin. Megawati kagak.
Kagak pernah Gus tuh, tapi kalau dia ngomong emang nyeleneh. Nyeleneh ngomongnya. Jadi kalau omongan agama yang berhak, yang bermanfaat itu orang dengarnya ogah. Coba yang lelucon. Oh, demen banget. Kan ini kan modelnya sekarang kita begitu. Lo ngundang dai, lucon. Lu mengapain ongkos mahal, Pak Ul? Pulang dapat apa, lucon? Undang kain tua. Yang ngamalinnya udah lama ketika dia ngomong berkeramat. Ya iya lah, ngundang atau bocah. Berceramain bagaimana urusannya sih? Gak ada, hadirin. Ulama kita dulu itu murid, nggak pernah ada yang murid. Pakai ceramah. Tuh, Muhammad bin Mi'an, kainain, siapa ya? Anggap-anggap ngikutin. Iya, Tropol Anam pernah doa jam 12. Ya, apa tidur saya murid? Nggak ada dulu ceramah. Ya, kenapa? Hadirin sekalian menjaga keilmuannya. Ya, nah ini hadirin sekalian yang dasatin beliau. Saya cuma baca doang ini. Ya, yuk kita pelan-pelan kita bisa amalin. Yang pertama ada 4 rumus masuk masjid baca doa, kakinya yang kanan, terus i'tikaf sama tahiyatul masjid atuh. Yang kedua kita baca tuh sebelum azan maghrib surah As-Samsi wa duha falaq amaan. Mandi kalimat wa wajadaka ilam amma. Ya, itu dibaca 11 kali. Ya. Dan mudah-mudahan sementara duit kita nggak habis-habis. Ya kayak duitnya Buya Dumyati, begitu dia angkat bantalnya duit, diangkat duit, diangkat duit. Mudah-mudahan kita angkat nanti bantal kita duit mulu. Ya, hadirin, jangan kurang. Ya, iya, hadirin, ini aja yang dapat saya sampaikan. Ya, ngaji nggak usah lama-lama, hadirin. Kalau kelamaan ntar yang ada lupa. Ya, hadirin, ada yang mau tanya? Masih ada 4 menit, 5 menit. Ya, kalau nggak ada yang nanya, berarti ngaji danta. Danta batu ya. Alhamdulillah, berarti saya ini guru ngajar danta banget. Karena nggak ada yang nanya. Kalau ada yang nanya, berarti saya ngomong kagak danta. Itu. Ini kan artinya danta banget jelas. Paham. Alhamdulillah. Ya, hadirin, ini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita diberikan sehat oleh Allah. Terakhir hadirin, saya ngingetin, saya ngundang, ngajak semua ini jamaah besok hari Minggu tanggal 7 September. Ya, Maulid. Di temunya Minggu besok. Di tempat saya di Masjid Al-Muhajirin nanti kita makan gabus pucung. Iya, saya bukan nyombongin hadirin. Gabus pucung itu yang paling enak masakan adik saya sama bibi saya. Dulunya saya. Iya, pokoknya kalau makan pucung saya pasti kurang. Iya, makanya saya ngomong sama beliau guru kita Ustaz Rusmin. Ya, jemaah diajak kata beliau, guru nggak dibeliin amplop, jangan. Dia ngusul sama saya nggak dibeliin amplop, jangan. Kalau dibeliin amplop nanti beliau itu merasa terkekang. Yang kedua nggak enak sama saya. Gua nggak enak ini mau Ridwan kalau nggak ngasih. Nah, jadi mulidnya itu bukan karena Rasul, cintanya sama kena Haji Ridwan. Lantas kalau dia bantu makan air gabus dapatnya buntut, tahu-tahu habis yang adat pulang. Apaan gua ngatur-atur udah punya buntut doang. Nah, kenapa? Yang pertama yang ngajak salah. Yang ngajak, kenapa itu diajak salah? Lurusin, gitu. Ya nggak usah. Resmin ajak aja. Kalau dia cinta sama Rasul, dia cinta sama Allah, nggak ada interest sama Haji Ridwan, selesai. Saya selesai, hadirin, tidak ada dusta di antara kita. Nah. Ya iyalah, emang kalau orang bantu ntar bangkit-bangkit enak hadirin. Kita aja sama bini kagak enak. Emang lu kemari bawa apa, Bang? Lu bawa kolor doang, Bang. Ya. Mati bini apa laki nggak punya harga diri. Hadirin, kagak enak. Sakitnya di sini. Ya, jangan. Kenapa? Yang ngajak salah.
ngajarin orang kagak ikhlas. Betul. Iya, ini kalau diajak mah terserah. Mau ngasih 50.000 buat dia, 20.000 buat dia, 10.000 buat dia. Yang kagak ngasih juga buat dia. Cuman besok lu dateng ya makan sayur gabus, tahu? Gitu. Iya, kagak bantu. Kata malaikat begitu makan ditatar sama malaikat, jangan lu makan. Ya, hadirin itu aja. Ya maafin hadirin kalau gaya bahasa begini. Ya ngaji kita kalau ngetawa kan ribet ini. Kapan mau tawa pagi biar sehat. Ya, itu aja. Jadi minggu nanti tanggal 7 September saya mengharapkan jamaah Nurul Iman hadir semua. Itu tadi makasih banyak tuh. Tanggokannya udah berjalan. Dari teman-teman. Ya. Ini saya terima berjumlah 6 juta, nolnya hilang. Alhamdulillah. Iya hadirin. Mudah-mudahan ini kalau saya beliin ikan gabus lah dapat berapa kilo. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan hadirin semuanya berkah. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup wambahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.